Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Ahmad Agosar dari jurusan Sosiologi A 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Di sini saya dalam rangka mengerjakan tugas UAS, mata kuliah statistik, yaitu akan mengajarkan kawan-kawan bagaimana caranya untuk mengolah data dari Excel yang sudah dibentuk dalam bentuk kuesioner ke SPSS hingga menjadi histogram. Baik, yang pertama yang kawan-kawan perlukan di sini itu adalah Excel-nya sendiri. Maksudnya data Excel yang sudah jadi. Data Excel yang sudah jadi ini kawan-kawan dapatkan melalui penyebaran kuesioner terlebih dahulu. Kalau saya kuesionernya dalam bentuk Google Form, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ini saya sebarkan kepada kawan-kawan saya, maksudnya kawan-kawan sama jurusan Sosiologi Fisik UBP 2020 dari kelas A dan kelas B. Saya sebarkan bentuk pertanyaannya seperti ini, bisa kawan-kawan lihat. Ya, setelah itu saya dapatkan beberapa responden yang seimbang antara kelas A dan kelas B, yaitu 22 responden. Ini bisa dilihat. Itu bisa kawan klik ini untuk mendownloadnya hingga menjadi Excel, lalu didapatkan data yang seperti ini. Oke, di sini awalnya datanya itu berupa kelas saja dan dalam bentuk ya atau tidak, bukan angka. Di sini kawan-kawan, tugas kawan-kawan adalah mengcoding lebih tepatnya itu dari nama kelas ini menjadi angka. Karena kelas ini enggak maksudnya dalam bentuk huruf ini nggak bisa terdeteksi oleh SPSS, karena SPSS itu harus dalam bentuk angka untuk melakukan prosesnya. Jadi saya mengganti misalnya untuk kelas A itu yaitu adalah 1 dan kelas B itu adalah 2. Dan untuk pertanyaan begitu juga dengan pertanyaannya. Diganti formatnya misalnya ya, maksudnya jawabannya itu ya yaitu 1 dan tidak itu 2 dan seterusnya. Di sini juga termasuk juga misalnya pertanyaan yang memiliki jawaban yang banyak bisa disesuaikan nih dengan jawabannya. Misalnya kalau saya di sini kan ada beberapa jawaban dari pertanyaan terakhirnya, yaitu B1 alternatif ekonomi yang cocok bagi Anda untuk menggantikan tambang di Pulau Bangka Belitung. Saya memiliki 5 alternatif jawabannya. Di sini misalnya kawan-kawan bisa ganti pelabuhan internasional untuk 1, pariwisata 2, perkebunan peternakan 3, perindustrian dan perdagangan 4, dan seterusnya. Pokoknya harus angka, mengganti beberapa bentuk jawabannya ini dalam bentuk angka. Oke. Setelah itu kawan-kawan tinggal mengcopy data ini ke SPSS. Di sini saya akan memulai dengan mengcopy namanya, masuk ke data view, kawan-kawan. Ntar ini ada sedikit lag. Ntar kawan-kawan ada sedikit gangguan. Nah, ini sudah saya copy dan saya paste ke datanya. Sini ada sebanyak 22 namanya.
Tapi di sini masih var001, nanti kita ganti jadi nama. Kita masukkan dulu datanya. Di sini kita akan masukkan kelas lagi. Setelah itu kita masukkan jawaban-jawabannya. Oh ya, di sini kawan-kawan memang ada desimal ya di balik angka, dimaksudnya di balik ya di balik angka value-nya tadi. Itu memang dari SPSS-nya. Oke. Ya, kawan-kawan, jadi kita sudah selesai mengcopy paste, tinggal kita ganti. Sini kawan-kawan, di sini kan ada data view, yaitu maksudnya kita bisa melihat data-data kita ini melalui data view, maksudnya seperti namanya di sini lengkap. Dan untuk variabelnya, untuk melihat variabel di sini, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa mengganti nama dari data view tadi di sini. Misalnya, tadi var001 ini untuk nama. Kita ganti jadi nama di sini. Dan ini untuk varian saja, kawan-kawan. Tapi yang tetapnya itu ada di label ini. Nama gitu di sini. Untuk nama ini bisa kita inisialkan. Maksudnya untuk name data tadi bisa kita inisialkan. Misalnya nih var002 ini adalah untuk kelas. Bisa kita inisialkan untuk kelas. Tapi di sini di labelnya kita tulis kelas. Karena nanti yang akan muncul di histogram itu adalah labelnya, bukan name-nya tadi. Oke, begitu juga dengan var003. Itu kan tadi adalah pertanyaan. Bisa kita ini kan kita ganti dengan singkatan saja misalnya. Misalnya pertanyaan saya itu adalah apakah masyarakat Bangka Belitung termasuk Anda? Masih, maksudnya masyarakat Belitung termasuk Anda itu sangat mengharapkan tambang sebagai sumber ekonomi utama. Nah, ini kita akan singkat saja pertanyaannya. Ini cuma singkat saja, kawan. Tapi di sini di labelnya itu bisa kawan-kawan masukkan yang aslinya. Misalnya di sini saya pertanyaannya seperti ini. Saya copy saja. Nah, ini sudah muncul kawan-kawan di labelnya. Begitu juga untuk yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan seterusnya begitu juga. Maaf kawan-kawan kalau apa kata-kata saya itu agak ngelantur karena ini saya kerjakan di malam hari jadi sedikit ngantuk juga. Oke, tadi label kita kerjakan. Oke, kita sudah kerjakan labelnya di sini, bisa kawan-kawan ubah apa nih? Bla bla lah. Oke, kawan-kawan.
Jadi kita sudah mengubah tampilannya ini. Sekarang tinggal kita ini kawan-kawan. Kita klik values. Values ini adalah kodenya kawan-kawan, codingnya ibarat. Coding yang akan nantinya dalam bentuk angka ini nanti akan kawan-kawan ubah dalam bentuk nama. Misalnya di sini ada kelas. Kelas ini kan dalam bentuk angka, bukan misalnya kelas A, B, A, B. Nanti kawan-kawan tinggal ganti nih di kelasnya ini, kawan-kawan klik values. Lalu kawan-kawan klik titik. Nah, di values ini adalah angkanya tadi. Misalnya untuk kelas A tadi adalah 1, maka saya klik labelnya, value-nya 1, lalu labelnya saya klik kelas A. Nah, di sini kawan-kawan akan muncul satunya sama dengan kelas A. Lalu begitu juga berikutnya. 2 untuk kelas B. Nah, gitu kawan-kawan. Tinggal kita klik OK. Nah, seterusnya juga begitu juga. Untuk misalnya berupa pertanyaan, filenya kan tadi ya ya itu 1, kawan-kawan. Jadi ya, dan 2 itu artinya tidak. Ya, value ini sama juga, value-nya 1, ya. Value-nya 2 itu tidak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Di sini saya punya beberapa jawaban nih, bukan nih dalam bentuk ya atau tidak. Jadi saya sesuaikan dulu. Nah, di sini misalnya 1 untuk pelabuhan internasional, 2 untuk pariwisata, 3 untuk perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, 4 untuk perindustrian, 5 untuk perdagangan. Oke, nah, ini sudah selesai kawan-kawan. Kita sudah selesai mengcoding dari apa value-nya ini yang masih dalam, maksudnya keterangannya ini masih dalam bentuk angka. Sekarang kita tinggal masuk ke tahap mengubah ini semua menjadi data histogram, ya. Sama kawan-kawan, oh ya. Kawan-kawan klik di sini ada tulisan analyze, analyze, lalu klik descriptive statistik, kawan-kawan. Lalu kawan-kawan klik nih 1, 2, 3 untuk frequencies-nya. Nah, di sini kawan-kawan, kawan-kawan tinggal memasukkan semua datanya ini. Nama alternatif sih kawan-kawan, tapi karena biasanya nggak dipakai nama itu, maksudnya karena datanya ini akan kita bentuk dalam angka, jadi mungkin nama tidak perlu dimasukkan. Jadi cuman data yang berbentuk angka saja. Nah, kalau kita pilih chartnya kawan-kawan, di sini kawan-kawan bebas mau beli bar, atau histogram. Nah, kali ini kita akan pilih histogram saja kawan-kawan. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini SPSS-nya langsung memprosesnya kawan-kawan. Dia akan langsung memproses data-data yang kita masukkan tadi. Sini kawan-kawan tinggal menunggu saja SPSS-nya memproses. Nah, ini sudah keluar kawan-kawan. Ini keluar.
Sudah keluar. Ini untuk keterangan masukan datanya itu ya memang sebanyak 22 dan kelasnya di sini kelas A, B itu muncul nih 11 11 jadi imbang karena biasanya memang harus imbang untuk mendapatkan hasil yang fair juga. Karena kita di sini berniat untuk melihat kesiapan kawan-kawan saya, yaitu kawan-kawan jurusan Sosiologi 2020, bagaimana nih kesiapan untuk menghadapi perekonomian pasca tambang. Dan di sini kita dapatkan ternyata kelas A dan B ini, ternyata apakah masyarakat Bangka Belitung ini termasuk Anda, yaitu teman saya tadi, sangat membutuhkan tambang sebagai sektor ekonomi perekonomian. Di sini ternyata kita dapatkan datanya. Yang iya itu 12 sebanyak 54,5% dan tidak itu 10 45,5 sebanyak 45,5%. Begitu juga dengan data berikutnya kita dapatkan. Nah, lalu di sini datanya ini kawan-kawan. Ada yang memilih pelabuhan internasional, pariwisata, dan perkebunan, peternakan, perikanan. Nah, yang tidak dipilih tadi jawabannya kawan-kawan, dia tidak akan muncul di sini. Jadi bukan berarti tiba-tiba hilang, tapi maksudnya tiba-tiba hilang jawabannya. Tidak, karena tidak ada yang memilih, jadi dihilangkan oleh SPSS-nya. Ini dalam bentuk tabel, kawan-kawan. Nah, dalam bentuk histogramnya, karena kita sudah pencet tadi histogram, dia akan muncul di bagian bawahnya, kawan-kawan. Di sini adalah keterangan tabel histogramnya. Nah, oke. Jadi ini saja, kawan-kawan. Kita sudah sampai nih dari tahap dari tadi masukin dari ke Excel ke SPSS sehingga dalam bentuk data histogram. Jadi saya sudah selesai video saya kali ini yang saya buat dalam rangka mengerjakan tugas UAS mata kuliah statistik. Saya akhiri, mohon maaf apabila saya ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kawan-kawan, tadi saya lupa untuk memberikan kesimpulan dari hasil apa kuesioner saya yang telah saya bagikan ke kelas Sosiologi 2020 FISIP Universitas Bangka Belitung. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan dari kuesioner tersebut. Di sini data yang sudah didapatkan itu benar jumlahnya ada 22. Untuk kelas A sebanyak 11 orang dan kelas B itu sebanyak 11 orang. Jadi imbang di sini yaitu 50% 50% lah beratnya. Dan untuk pertanyaannya ini adalah apakah masyarakat Bangka Belitung termasuk Nanda dan seterusnya. Itu ternyata didapatkan jawaban bahwa sebanyak 12 menyebut ya dan yang menyebut tidak itu adalah 10. Jadi totalnya itu adalah iya itu sebanyak 54,5% dan tidak itu sebanyak 45,5%. Jadi kesimpulan yang didapat dari hal ini adalah bahwa semakin kurang lebih setengah lebih lah mahasiswa sosiologi Universitas Bangka Belitung angkatan 2020 itu setuju bahwa mereka masih butuh tambang sebagai sektor utama perekonomian. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya yaitu apakah masyarakat Bangka Belitung termasuk Anda akan tetap menambang di masa yang akan datang?
Di sini terlihat perubahan yang signifikan. Sebanyak ya itu ada 4 dengan persentase 18% dan tidak itu sebanyak 18 dengan persentase yang cukup besar yaitu 81,8%. Yang di sini artinya kita dapat kesimpulan bahwa kelak masyarakat, maksudnya kawan-kawan kelas sosiologi UBB 2020, jurusan sosiologi UBB 2020 ini, mereka eh, tidak menyetujui bahwa akan tetap menambang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di pertanyaan yang terakhir itu saya sajikan eh, untuk mereka memilih salah satu alternatif ekonomi yang cocok bagi mereka untuk menggantikan tambang di Pulau Bangka Belitung. Nah, di sini kita dapatkan yaitu jawaban perihal pelabuhan internasional itu hanya ada satu yang memilih, pariwisata itu adalah 4 yang memilih, untuk perkebunan, peternakan, pertanian, dan perikanan ada 17 orang yang memilih dengan total 22. Jadi semuanya memilih. Nah, di sini kesimpulan yang kita dapatkan ini cukup besar ya. Untuk perkebunan, peternakan, pertanian, dan perikanan, itu artinya mahasiswa sosiologi UB 2020 setuju bahwa alternatif ekonomi ke depannya bagi Pulau Bangka Belitung adalah perkebunan, peternakan, pertanian, dan perikanan. Nah, untuk histogramnya seperti ini, untuk histogram batangnya, untuk melihat persentasenya. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa mengenai kesiapan tadi, kesiapan uh, kawan kelas saya yaitu sosiologi UBB 2020 itu, di sini mereka sudah cukup siap untuk menghadapi perekonomian pasca tambang karena mereka sudah memilih alternatif yaitu sebagian besarnya sudah memilih alternatif yaitu perkebunan, peternakan, pertanian, dan perikanan sebanyak 77,3%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di akhir video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.